membasuh kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan. Ma'an bareng ilal qu'aini sampai kedua pergelangannya. Begitu, Pak. Telapak tangan ini, Pak. Nah, kalau kita membasuh tangan yang wajib, yang sampai sikut kan satu-satu. Kanan dulu, sunnahnya baru kiri. Tapi kalau sunnah membasuh kedua tangan sampai sikut, barengan. Itu bareng. Kalau satu-satu gimana? Gak apa-apa. Itu barengin gitu. Jadi sampai pergelangan tangan. Nah itu hukumnya sunnah sebelum wudu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan. Terus kalau tahu baca doanya. Apa doanya? Allahumma hfadz yadayya an ma'asika kulliha. Ya Allah, jagalah kedua tanganku dari maksiat kepadamu. Paling banyak ini maksiatnya tangan ini. Sekarang ini yang paling banyak. Daripada ini banyakan ini. Ya, semuanya udah begini diomongin, wah tambah dilihat kan, lihat-lihatnya, dicium. Jadi ini tambah. Ma'an ilal qu'aini. Nah, basuh dulu kedua telapak tangan. Ma'at tasmiyati al-muqtaronati bin niyati. Kemudian disertai dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hfadz yadayya an ma'asika kulliha. Disertai dengan niat apa? Bukan niat wudu, niat melaksanakan sunnah wudu. Itu. Niat wudunya belum. Niat melaksanakan sunnah wudu. Karena apa? Tetap innamal a'malu binniyat. Sahnya amal itu dengan niatnya. Meskipun itu perkara sunnah, harus ada niatnya. Ya, dalam hati saja. Itu niat mengerjakan sunnah wudu. Wa in tawaddaa min nahwi ibrikin, walaupun dia wudu dari umpamanya ibrik. Ibrikun itu kendi. Tahu kendi, Pak? Nah, kalau dulu kan kalau kendi itu kan airnya sedikit, gak banyak. Itu kendi, air kendi ada bolongnya sini. Itu banyak, airnya terbatas. Itu meskipun airnya sedikit, sunnah cuci tangan dulu. Itu maksudnya. Kalau sekarang mungkin jarang kita temui wudu di kendi. Tapi kayaknya pernah ya Pak di kampung ya. Itu atau gentong. Nah, sekarang kan kalau mau apa? Pakai teko, apa poci sama. Itu gampang. Poci aja gini biar agak hemat airnya, masukin ke poci. Wudu pegangin sama seseorang, wudu gitu. Gantian nih saya sekarang. Di langgar-langgar di kampung masih ada. Sekarang diganti pakai ember, Pak, bolongin bawa. Ya, sama. Au alimatuh rahuma lil itba'i, walaupun sunnah mencuci atau membasuh kedua tangan telapak tangan itu, walaupun dia yakin bahwa kedua telapak tangannya itu suci, sunnah. Selanjutnya fasiwakun. Yang ketiga, sunnah wudu itu adalah siwak. Apa siwak, Pak? Gosok gigi. Siwak itu gosok gigi. Ardon fil asnani, lebarnya gigi melebar gini. Nah, kemudian zahiron wa batinan, luar dalam. Itu gosok gigi. Watulan fil lisani, dan panjangnya di lidah, ujungnya lidah. Gitu Pak. Gigi dulu, baru lidah, udah.
Coba. Kebayang Pak? Nah itu siwak namanya. Itu sunnah sebelum wudu. Berdasarkan hadis fil khabaris sahihi, ada hadis sahih, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu'in. Kata Nabi, andai kata aku tidak akan merepotkan umatku, maka sungguh aku akan memerintahkan umatku untuk siwak sebelum wudu, setiap wudu. Nah di sini ayat amru ijabin. Tapi Nabi lebih penyayang. Oh, ternyata kalau diwajibkan siwak setiap wudu pasti repot ini. Jangankan pakai siwak, enggak siwak pun masih banyak yang enggak wudu. Itu berarti kemana-mana harus bawa sikat. Itu sikat gigi. Kadang kalau buru-buru lupa bawa sikat cuci. La amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Nah, itulah siwak. Kemudian wa yahsulu bikulli khosinin. Siwak itu bisa hasil bikulli khosinin dengan setiap perkara yang kasar. Walau binahwi khirqatin, walaupun dengan umpamanya kain. Nih. Ini kan kasar kain. Itu kain. Kalau kainnya putih, belum gosok gigi kelihatan bekasnya nih. Kuning sih. Kayak gitu. Pernah lihat siwak yang pakai sorban kayak pernah Bu? Nah, itu berarti itu lupa nggak bawa kayu aroknya. Wal'ula'u asnanin. Asnannya itu buah yang suka dipakai membersihkan. Ada buah-buahan katanya. Saya juga belum tahu itu. Tapi wal'udu afdalu min ghairihi. Yang terbaik, yang paling unggul siwak itu dengan kayu. Itu banyak kayu bekas coran. Itu ambil buat siwak gede-gede itu. Nah, tapi wa aulahu dzurrihi thayyib. Di antara kayu-kayu yang dipakai siwak, yang paling bagus adalah yang ada aroma wanginya. Ya. Dan wa afdaluhu al-araqu. Dari di antara kayu-kayu yang ada aroma wanginya, yang paling unggul adalah kayu arok. Kayu arok itu yang tumbuh di sono di Mekah. Itu. Di sini juga udah banyak, Tanah Abang, di Kota Bumi juga ada. Nyari kayu arok, nah, dari sono. Nah itu buat siwak, buat siwak sunnah sebelum wudu. Karena itu kasar. La bi usbu'ihi, tidak hasil siwak bi usbu'ihi dengan jari, walau khosanatan, walaupun jarinya kasar. Ada yang jarinya kasar Pak? Itu tebal, kan bedanya begitu ciptaan manusia dengan ciptaan Allah. Kalau ciptaan manusia itu makin lama makin tipis, sendal contoh, tapi ciptaan Allah telapak kaki makin lama dipakai nggak pakai sendal makin tebal. Jari karena keseringan kerja kapalan keras-keras, buat siwak aja katanya. Itu karena buat siwak, buat mukulin paku juga kuat kayaknya saking kerasnya. Nah, itulah minus bu'ihi. Nah, tidak sah kalau pakai telunjuk, walaupun telunjuknya kasar. Khilafan li makhtarohu an-Nawawi, wa inna ma yuta'akkadu aswaku walau liman la asnana lahu. Saya udah habis giginya, sunnah siwak apa enggak nih? Apa yang mau digosok katanya kalau aduh. Habis. Nah, sunnahnya siwak itu walau liman la asnana lahu, meskipun udah enggak ada gigi. Sunnah siwak
Ya apalagi masih bersisa 1-2 itu aja enak irit. Itu nggak harus jauh-jauh gini, udah tinggal itu kan. Siwak gigi la asnana likulli wudu'in. Kalau enggak ada sama sekali, ya yang ada fungsinya pelan-pelan, yang kenceng-kenceng itu bisa berdarah. Nah, ujungnya lidah. Ternyata gak hilang itu pahala daripada melaksanakan siwak. Walikulli sholatin, kalau sebelumnya sunnah siwak sebelum wudu, tambah sebelum sholat pun sunnah siwak dulu. Sebelum wudu siwak. Begitu mau sholat usolli sunnatan sebelum mau sholat siwak dulu baru sholat. Usolli sunnatan li tahiyatil masjid, ya Allahu akbar. Setelah itu adzan. Setelah adzan qobliyah, sebelum qobliyah siwak lagi. Usolli sunnatan qabla dhuhri, Allahu akbar. Setelah itu qomat, siwak lagi. Usolli fardhu dhuhri, ba'diyah siwak lagi. Masya Allah, luar biasa. Kayaknya sepele itu siwak, cuma gini doang bawa kayu. Tapi males, saya juga nggak pernah bawa. Itu berarti ini ya, yang penting sudah tahu nih, nanti sewaktu-waktu siwak ingin ambil nih buat menambah kualitas sholat kita, bawa siwak. Fardiha wa nafliha, apakah itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Wa in sallama min kulli rakaataini, meskipun sholat sunnahnya dia baca salam di setiap 2 rakaat seperti tarawih. Tarawih berapa kali salam? 10 kali salam. Itu berarti 10 kali kita siwak. Assalamualaikum, siwak, Allahu akbar. Assalamualaikum, siwak lagi, Allahu akbar. Tipis kayak gitu. Nggak ada kayu, banyak amplas Pak, sisa tuh. Wa in sallama min kulli rak'ataini awista kali wudu'iha, walaupun dia sudah siwak sebelum wudu, tetap sebelum sholat sunnah siwak segitunya. Makanya dari awal, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in, kata Nabi. Itu ternyata emang repot kayaknya, cuma bawa siwak aja nggak berat, masih berat bawa air ini. Wa illam yabsul bainahuma fasilun haitsu lam yakhsha tanajjusa famihi. Bahkan wa dzalika li khabaril Humaidi bi isnadin jayyidin. Sunnahnya sebelum sholat siwak dulu itu berdasarkan satu hadis dengan isnad yang jayyid. Hadisnya seperti ini, raq'atani bisiwakin afdalu min sab'ina raq'atan bila siwakin. Kayaknya kalau dengar hadis ini pada kepengen semua. 2 rakaat bisiwakin disertai siwak afdol, lebih utama, min sab'ina rakaatan, daripada 70 rakaat bila siwakin, tanpa siwak. Perbandingannya 2 dan 70 rakaat Pak. Berarti banyak stok kita Pak. Itu sekali sholat seakan-akan kita sholat 70 rakaat. Bisa nggak sholat 2 hari Pak? Tanya kenapa nggak sholat? Kemarin pakai siwak katanya. Udah 70 rakaat stok masih ada. Bukan gitu, sama aja. Nah, ternyata kalau kita hitung-hitung seperti itu, luar biasa pahalanya. Sayang ya, siwak 2 rakaat. Silakan kita sekali mau melaksanakan sholat fardu itu seperti bapak-bapak
Jarang yang cuma sholat fardu saja, pasti ada qobliyahnya, pasti ada ba'diyahnya. Siwak lagi udah berapa rakaat itu? Kali 70. Wah, nanti bawa kalkulator sholatnya kayaknya. Nah, siapa udah berapa puluh tulis. Luar biasa. Apalagi tambah lagi sholatnya pakai sorban. Itu sama seperti ini hadisnya. Rok'atani bi amamatin afdol bi sab'ina rok'atan bila amamah. 2 rakaat pakai sorban lebih utama daripada 70 rakaat yang enggak pakai sorban. Tambah udah 170, 170 tuh. Itu tadi yang namanya bernilai ibadah itu tantangannya luar biasa. Sorban pun enggak. Kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak, seperti saya. Itu apa? Sorban. Kenapa enggak pakai sorban? Takut dibilang ustaz katanya. Aduh, bilang ustaz juga takut, apalagi dibilang maling. Afdalu min sab'ina rak'atan walau tarakahu awwalaha tadarakahu asna'aha bi fa'lin qalilin. Apabila ia lupa, tidak siwak, biasanya siwak tapi lupa, itu maka sunnah menyusul siwaknya di tengah-tengah sholat, tapi bifa'lin qalilin, dengan pekerjaan yang sedikit yang tidak sampai membatalkan sholat. Biasa siwak langsung Allahu Akbar. Mana nih? Pengen siwak boleh nggak? Boleh. Tapi jaga gerakannya. Mungkin nggak pakai kayu lagi, karena kalau ngambil kayu dicampur udah berat 3 kali. Tuh 2, 3. Apa? Oh, kerah baju nih. Langsung. Set. Sekali. Jadi semua 1, 2. Atau sambil sujud katanya. Sujud gini-gini sama sajadah. Berarti kalau pekerjaannya itu pengen cepet, giginya udah disiapin Pak. Nah, sebelum gerak gigi udah gini. Ini sudah apa? Bifaqdin qalilin. Kalau takut batal mendingan jangan. Kalau sudah lewat, takut banyak gerak. Ternyata ini nih. Kata ammumi, sunnahnya siwak di dalam sholat itu kata ammumi seperti memakai sorban. Pakai sorban tadi sama. Wa yuta'akkadu aidon li tilawati Qur'anin, dan sunnah siwak sebelum membaca Al-Quran siwak dulu. Kan selalu ada di saku sini nih. Kalau nggak di saku pakai kalung sini. Kalau yang lain kalungnya gading gajah, kita kalungnya apa? Kayu arok. Kayu arok. Mau baca Al-Quran, au hadisin, atau membaca hadis sunnah, au ilmin syar'iyyin, atau membaca ilmu syar'i seperti ini. Ini aturan bagusnya. Saya siwak dulu nih, ya, sebelum baca. Au taghayyuri famin raihan, atau ketika berubah aroma mulut, udah mulai bau, gosok. Au launan, atau ketika berubah warna gigi, udah menguning, sikat gigi. Binah binaumin au uklin karihin, karena tidur ataupun memakan makanan yang bau. Sunat gosok gigi, bangun tidur gosok gigi, setelah makan jengkol gosok gigi, pete. Au sunnah binahwi sofratin aw istiqadin min naumin. Nah, sama seperti tadi, gigi menguning, sikat, gosok gigi.
bangun tidur sikat gigi, wa iradatihi dan sunnah sebelum tidur pun sikat gigi, siwak, sikat gigi. Wa dukhuli masjidin, bahkan sebelum masuk masjid siwak. Itu udah luar biasa. Wa manzilin, masuk rumah siwak. Ternyata mengaku. Wa fis sahari, dan ketika sahur, setelah sahur siwak. Yang terakhir wa indal ihtidori, dan ketika sakaratul maut. Wah, sakaratul maut bisa siwak, disiwakin Pak. Itu kita lagi nungguin orang tua siapa saja yang sedang sakarat, itu siwak. Ya. Kama dalla alaihi khabarus sahihaini, seperti yang ditunjukkan oleh hadis Bukhari Muslim, wa yuqalu innahu yusahhilu khurujar ruh. Nah, kata dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa siwak ketika orang sedang sakaratul maut itu memudahkan keluarnya ruh. Itu kenapa nggak keluar, bau katanya di sini. Gosokin dulu baru keluar. Aduh, Masya Allah, yusahilu khurujar ruh. Wa akhadha ba'duhum min dzalika ta'aqudahu lil maridi, bahkan sebagian ulama mensunnahkan siwak bagi orang yang sedang sakit, siwak. Wa yang bagi ayan ya bisiwaki as-sunnata, kemudian perlu bagi orang yang melaksanakan siwak niat melaksanakan sunnah. Ternyata banyak ladang amal kita itu dengan pegang satu kayu saja. Kalau kita ingat, sebelum masuk masjid siwak, sebelum masuk rumah siwak, bangun tidur siwak, sebelum tidur siwak, setelah makan siwak. Ya. Ibadah, Masya Allah. Nah, niat harus niat sunnah, melaksanakan sunnah. Niat itu kan gak kelihatan. Dalam hati niat sunnah. Kenapa? Liyuthaba alaihi, supaya dapat pahalanya. Wa yabla'a raiqahu awwal astiyaqihi, kemudian sunnah apa? Menghisap siwaknya. Ya begitu. Disedot. Itu orang bekas kita ini, kecuali bekas orang. Bekas orang kata itu. Nah, kalau kita habis jiwakin orang yang sedang sakarat, itu ya, jangan kita sedot. Wa alla yamussahu. Wa yundabu at-takhlilu qabla siwaki aw ba'dahu min athari at-ta'ami. Kemudian sunnah sebelum siwak itu tahlil, pakai kho. Kalau pakai ha, tahlil, la ilaha illallah. Tapi kalau pakai kho, tahlil. Artinya apa? Kalau kata Pak Ujang, nyenghil. Tahu nyenghil Pak? Itu buang sisa-sisa makanan yang nyangkut di gigi. Kalau Jawa apa namanya? Nah, itu. Kalau bahasa Jerman nyenghil. Itu. Sisa-sisa makanan, itu daging, kangkung yang biasa nyangkut itu kan. Itu kalau tahu jarang. Itu tahu. Tapi nah, kalau kangkung, daun singkong nyangkut itu. Itu jangan dibiarkan hijau. Wa yundabu at-tahlil, sebelum siwak buang dulu sisa-sisa makanan yang nempel. Au ba'dahu, atau setelah siwak, sunnah min atharit ta'ami, dari bekas-bekas makanan. Wasiwaku afdalu minhu, tapi siwak lebih utama daripada tahlil. Kalau mau salah satunya mending siwak saja, dua-duanya lebih baik. Khilafan lima akasa, itu bertentangan dengan ulama yang membalikkan, sebaliknya. Kali sebagian ulama mengatakan lebih baik tahlil katanya, itu daripada siwak.
Wala yukrahu bisiwaki ghairihi adina, dan tidak makruh boleh saja disiwakin orang, ya apa-apa. Itu kita tahu nih, kita tahu ada seorang bapak kita sholat, itu ternyata diperhatikan sama anaknya. Pas sholat, si bapak biasanya siwak dulu sebelum sholat. Ini kok nggak siwak, langsung takbir Allahu Akbar. Saya mah sayang pahalanya buat bapak. Nyengir pak. Aduh, bisa begitu. Au ali maridoh wa illa haruma, tapi harus dengan izin. Itu. Tapi kalau nggak ada izin haram nyiwakin orang. Jangan terlalu baik kalau nggak ada izin. Bentar, apalagi orang lain ambil siwak. Nyengir. Bil i'radi ma lam tajri 'adatan bil i'radi an wa yukrahu lis-shaimi wa yukrahu, dan dimakruhkan lis-shaimi bagi orang yang sedang berpuasa ba'da zawali, setelah tergelincirnya matahari, illam yataghayyar famuhu binahwi naumin. Bagi yang sedang berpuasa itu makruh, lebih baik tidak siwak, tapi sebelum sesudah zawal. Sesudah zawal itu duhur, lewat duhur zawal tergelincirnya matahari. Kalau sebelum duhur silahkan, yang penting dijaga, jangan sampai ketelan siwaknya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.